Goreng cumi yang sudah direbus dan sudah dibersihkan. Tadinya mau aku bakar, tapi bakar cuman segini aja kan ribet. Ngeluarin arengnya mahal. Jadinya aku goreng saja. Jadi cuminya sebelum aku goreng ini aku udah rebus dulu, utuh-utuh. Kok meledak-meledak ya? Jadi aku sekarang mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Francisca Sari. Yuhu. Nah, kali ini aku mau bikin sambal bongkot. Kalian penasaran sambal bongkot itu seperti apa? Nah, ini bongkotnya itu bentuknya seperti ini, hampir kayak bunganya kecombrang. Ini bongkotnya gitu ya. Nah, ini jadi kayak gini. Terus ini bongkotnya dikupas kayak gini sampai yang muda-muda udah dicuci bersih. Nah, diiris-iris tipis aja, setipis-tipisnya ya kalau bisa ya. Kalau lebih tipis lebih bagus, lebih endul tuh. Jadi aku mau bikin sambal bongkot ala Belayu. Belayu tuh daerah Bali, deket Tabanan sana, daerah Tabanan ya. Itu ada di sana ada makanan sambal namanya sambal bongkot tuh enak banget. Ada yang jualan sampai masuk ke wisata kuliner. Aku pernah bikin videonya di YouTube, makan ayam sambal becek Belayu, namanya sambal becek. Nah, ini aku mau bikin sambal beceknya cuman pakai ini bongkot, bawang merah, sama cabai, sama minyak kelapa. Itu aja. Aku nggak pakai terasi. Ini segini cukup lah. Nanti kebanyakan juga pedas. Nah, itu cumiku kayaknya mau gosong. Sebentar ini satu ini aja. Selesai. Ini cumiku udah mateng. Aku angkat, aku tiriskan. Tuh. Di sini aku juga goreng pete. Goreng petenya setengah matang aja. Terus nanti aku mau siram pakai sambal bongkot, endul banget tuh. Sambil nunggu nasinya. Nah, ini bawang merahnya juga aku tiris tipis-tipis. Aku juga udah ngirisin cabenya, cabai lombok itu aku kalau di Bali namanya cabai lombok ya, cabai merah itu tadi tuh. Cabai rawit yang pedes itu loh. Nah, ini aku pakai ini. Bawang merahnya diiris tipis-tipis, hampir sama kayak sambal mata Thailand kemarin ya. Tapi ini aku dapat rasa pedesnya, rasa getirnya dari bongkotnya ini. Endul. Dibikin ayam becek juga bisa. Caranya ayamnya direbus, habis direbus matang langsung disuir-suir, diambil dagingnya saja. Disuir-suir lalu dicampur sama kayak gini. Itu rasanya enak banget. Terus sudah dicampur, siram air kelapa panas. Itu rasanya mantul banget, bisa buat hidangan arisan di rumah atau arisan PKK saat di rumah atau acara-acara hajatan di rumah itu bisa dipakai. Biar di kampung itu wah nanya sambal apa ini mbak, kok enak, sambal apa kok enak gitu. Bagi yang doyan, tapi kalau bagi yang aneh pasti ini sambal apa kok. Panasin minyak kelapa sedikit aja, aku pakai minyak kelapanya minyak kelapa pabrikan, bukan yang rumahan. Kalau yang rumahan lebih enak lagi ya mungkin ya, lebih sedap lagi, tapi ini nggak terlalu apek ya baunya, tapi enak juga minyak kelapanya buat siram sambal beceknya. Sambalnya tadi yang diiris-iris apa cabai, garamnya dikit aja, bongkot atau ya bongkot sama bawang merah ini aku remes-remes kayak gini nih cara bikinnya. Cuman diremes kayak gini biar bongkotnya tuh halus, nyampur sama bawang merah sama bawang putih. Ini baunya udah enak banget sumpah, ya Allah. Dan lebih enak dari sambal mata Thailand atau sambal mata ya. Tapi bagi yang suka kuliner ya, kalau biasanya orang suka kuliner sambal becek langsung sambal bongkot ini langsung langsung doyan. Tapi kalau mereka yang nggak suka kuliner pasti ini rasanya aneh gitu. Tapi kalau mereka yang suka petualang, suka bervariasi makan apapun, itu sambal ini enak banget di lidah. Getir-getir gimana gitu. Ini bisa juga dipakai untuk gantinya apa namanya ya, kalau yang kayak lada itu bulat-bulat apa yang kalau dipakai mie Aceh itu namanya apa ya, yang getir itu loh rasanya, yang hijau-hijau bulat-bulat yang kayak tumbar apa namanya ya. Nah, ini udah. Terus ini kompornya aku matikan, minyak kelapanya aku siram di sini nih.
tuh sedikit aja. Dah, ini aku udah campur. Apa ya namanya? Yang dibuat mie cap gomek itu loh, mie gomek. Medan, cap Medan itu ada butir-butir hijau yang kayak apa ya namanya ya? Yang rasanya getir-getir, orang Medan pasti tahu. Itu sudah matang, terus aku taruh sini ya, nggak pakai ini aja makanku. Ya Allah, aku dari pagi sampai siang nggak makan loh, sampai lupa loh. Nih, cuminya. Nah, cuminya ini banyak yang nanya tadi pasti ya. Cuminya aku dikasih sama Kek Wina. Terima kasih banyak. Dia tuh selalu oleh-oleh buat keluarganya. Aku selalu disamperin dikasih. Nah, ini sambal peceknya ala khas Belayu. Sedikit aja. Jadinya kayak gini nih. Ya Allah, enak banget tuh, mantul. Saat gigit cumi rasanya kayak apa ya? Bismillahirrahmanirrahim. Sambalnya akhirnya aku bisa bikin sambal pecel, ya Allah, enak. Nah, cuminya ini aku rebus langsung, aku bersihin dalamnya, aku bersihin tapi nggak aku pencetin hitam-hitamnya biar tetap ada, jadi jadinya putih-putih kayak gini. Jadinya mantul. Oh ya, kalau di sosial media tuh di Facebook kayak apa itu kan pada ada yang bikin postingan kayak gini, enak zamannya Pak Harto gitu ya. Yes, zamannya Pak Harto memang enak ya. Aku dulu waktu itu masih kecil. Makku masih muda, mungkin makku masih umur 34-an ya, 30-an gitu ya. Makku masih muda karena kawin muda ya. Emang enak zaman dulu, terus tapi TV yang punya hanya orang-orang tertentu, orang yang mampu. Kayak kita-kita itu nggak akan punya TV. Terus handphone zaman dulu nggak ada, sosial media nggak ada, internet nggak ada. Kenapa bisa zaman dulu damai ya? Karena sosial media nggak ada isu SARA, nggak ada isu TTM pengek. Jadinya kita itu tenang, memang. Zaman dulu permainan-permainan game itu nggak ada, jadinya mereka tuh zaman dulu tuh memang seru mainnya tuh apa ya, kita bersosial sama teman-temannya, tetangga-tetangga gitu, mainan gitu, itu serunya di zaman dulu tuh kayak gitu. Terus ketiga, zaman dulu kita nggak punya beban kayak kita sekarang. Kalau udah gede kayak gini kan nyari uang, kerja, apa, nyukupin kebutuhan, kayak yang udah punya anak ngasih makan anaknya itu pusing ya kan kita ya sebagai orang nggak mampu. Kalau kita ingat-ingat zaman dulu tuh enak ya, karena kita zaman dulu tuh belum punya tanggungan seperti itu. Tapi kalau sekarang aku disuruh milih zaman sekarang sama zaman dulu, aku tetap milih zaman sekarang, karena walaupun gimana pun zaman sekarang tuh lebih bagus, lebih maju ya. Memang kalau banyak sosial media, banyak isu SARA, banyak ini, jadi kita pusing. Terus zaman dulu tuh walaupun damai, sejahtera, sentosa, tapi kan kita mau makan itu susah ya. Tapi alhamdulillah makanan apapun kita makan seperti itu, apa yang kita dikasih orang tua kita makan. Terus zaman dulu tuh satu yang bikin yang nggak enak apa ya, kayak Mbak Siska nggak tahu sambal pecel karena apa, nggak ada TV, nggak ada televisi, nggak ada berbagi resep. Kalau orang Jawa tinggal di desa ya taunya masakan desa ala sekitar situ aja. Terus yang orang Bandung ya taunya makanan ala khas Bandung aja, yang orang Bali taunya makanan khas Bali aja zaman dulu. Jadi nggak bisa tuker-tukeran khas makanan khas kayak gitu. Kalau sekarang kan kita bisa tuker-tukeran, bisa ada oleh-oleh khas ini gitu kan. Jadi memang enak sih, banyak yang bilang zaman dulu tuh enak, cuman ya itu alasannya tuh seperti itu. Bukan berarti zaman dulu lebih bagus dari zaman sekarang ya. Justru zaman sekarang itu lebih maju. Kayak orang-orang nggak mampu bisa apa. Emang semua serba mahal, tapi gaji UMR juga tinggi daripada zaman dulu. Zaman dulu motor harga 400.000, tapi kan orang-orang tertentu yang bisa beli. Kayak kita nggak akan mungkin bisa beli. Tapi sekarang harganya jutaan, tapi orang-orang nggak mampu pun bisa beli motor untuk kebutuhan, untuk kerja, dan sebagainya. Ya kan? Jadi, tapi emang seru sih bayangin zaman dulu itu. Terus Mbak sekarang madang bayangin zaman dulu ya kan. Si sambal peceknya. Mbak Siska tuh senengnya kalau ngomong sambil ngecoprek, kenapa di sini nggak ada temennya sama kiri-kiri, nggak bisa diajak ngomong. Jadi kalau ngomong ceplos-ceplos ya di vlog kayak gini aja gitu loh. Semoga ya bisa nemenin kalian semua kalau lagi sepi. Jadi harap maklum
Terus ada yang komentar kemarin, bikin vlog makan aja, jangan ngesuplus, jangan ngomong. Nah itu dia yang konten masak makan kan semua udah ada. Mbak Siska tambah satu plusnya, sambil ngedumel, sambil ngedongeng. Tapi ya itu kembali lagi ke diri kalian, yang bagus-bagus kalian ambil, kalau yang jelek-jelek jangan diambil. Namanya orang manusia pun ada kilaf, ada salah. Petirnya juga mantul. Aku nambah sambal beceknya, enak. Segini habis loh nih. Kalau nggak percaya tak tumpahin semua. Habis. Tuh, blek di sini. Karena enak memang. Aku di sini makan sendiri, masak sendiri. Mau ngasih tetangga juga cuman sedikit. Mau ngajak tetangga makan cuman masaknya dikit, jadi ya makan sendiri segini ya blek gitu sekali makan. Tadi ya bersyukur ya Mbak Siska ya, mewah walaupun sederhana tapi mewah. Walaupun ini cuma dikasih tapi mewah. Kalian wajib cobain sambal becek juga. Kalau di daerah kalian namanya apa aku nggak tahu. Kalian bisa komen. Dan aku saat ini nggak mampu, aku bersyukur banget karena apa? Dalam posisi jatuh kayak gini, aku bisa masak sambal becek. Zaman dulu kan cuma bisanya beli, jauh-jauh bisanya cuma beli. Kalau sekarang bisa masak sendiri. Kalau zaman dulu pengen ini beli, pengen itu beli, pengen makan ini beli. Cabenya aku kebanyakan pedas. Bongkotnya. Buat sambal becek enak banget, ayam becek itu enak banget. Kalian kalau hajatan, kalian tinggal masak ayam berapa kilo, yang dada, dagingnya nanti direbus, terus disuir-suir, tiriskan disuir-suir, terus campur sama bongkot ini, enak banget. Sama bawang merah, garam, kalau pedas ya kasih cabai, kalau nggak suka pedas nggak usah kasih cabai, itu udah enak banget. Aku nggak kuat nalar. Walaupun pedas tetap harus habisin ini. Nah, ada yang suka masak cumi itu dipotong-potong, ada yang suka utuhan kayak gini, kecil-kecil kayak gini enak. Kalau di Jepara, ada yang masak cumi sampai kuahnya hitam, itu enak banget.
Petenya enak. Berasa makan di warung mewah. Menunya. Pedasnya. Nah, kembali lagi ke masa lalu, zaman dulu, mainan tradisional apapun tuh rasanya nikmat dimainin sama teman-teman itu rasanya seru, sampai lupa maghrib tuh baru pulang. Kalau anak-anak sekarang mana tahu egrang, Gus Mang aja nggak tanyain, Gus Mang tahu egrang nggak tahu, tahu binatang cenggeret nggak tahu. Kalau zaman dulu aku seumuran Gus Mang itu udah tahu egrang, udah main sepeda, udah tahu jenis-jenis binatang. Tahu garengpong. Alhamdulillah ya Allah. Mandalika apa mandalin ya yang dibuat sambal micap gomek. Nah, pecel ini bisa gantinya sebagai mandalin, enak banget, buat ini juga enak. Aku udah cuci tangan, terus aku masih punya bongkotnya buat besok masak apa, aku nggak tahu pengen masak apa ya enaknya ya, bongkot ayam becek ya, atau apa mungkin lebih enak, ditumis juga enak sama sayuran. Ya Allah pedasnya. Ya teman-teman, semoga video ini bermanfaat, bisa menghibur buat kalian semua, tidak ada unsur sara atau apapun atau hinaan. Terima kasih banyak buat kalian, semoga kalian selalu sehat walafiat, dilancarkan rezekinya biar bisa beli kuota nonton Mbak Siska ya Kak. Terus terima kasih banyak, kita saling menghibur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa bersyukur karena bersyukur itu gratis.